Mana rekordannya? Nggak ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahlita Izauliyah dengan NRP 50502410556. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kuis 2. Untuk yang nomor pertama yaitu sebuah kawat persegi dengan panjang sisi A sama dengan 10 cm dan berarus I2 sama dengan 2A terletak di tengah-tengah dan dua buah kawat lurus sangat panjang masing-masing berarus 10A dan 4A dan terpisah sejauh 28 cm seperti pada gambar. Untuk yang A, gambarkan arah gaya Lorentz pada setiap kawat persegi akibat medan magnet oleh kawat berarus I1 dan I2. Yang pertama, diketahui kawat persegi dengan panjang sisi A sama dengan 10 cm, kita ubah ke meter, jadi 0,1 meter. Lalu arusnya yaitu 2A, dan kawat terletak di tengah-tengah dua buah kawat lurus sangat panjang dengan arus I1 10A dan I2 4A. Dan jaraknya itu diameter 28 cm, kita ubah ke meter, jadi 0,28. Jadi gambarnya seperti ini. Kawat lurus berarus menimbulkan medan magnet melingkar kaidah dengan tangan. Seperti ini. Gaya Lorentz pada kawat berarus dalam medan magnet mengikuti kaidah F sama dengan I L kali B. Selanjutnya yaitu yang B. Yang B, gaya Lorentz pada kawat RS. RS itu ini. Untuk RS berarti sisi kiri. Jarak kawatnya I1, R1 sama dengan D per 2 dikurangi A per 2. Sama dengan kita dapatkan 0,14 dikurangi 0,05 sama dengan 0,09 meter. Lalu jarak ke kiri I2 itu R2 sama dengan D per 2 plus A per 2. Karena yang kiri positif. Lalu kita dapatkan 0,14 ditambah 0,05 sama dengan 0,19 meter. Lalu kita cari B1. 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 10 per 2pi kali 0,09. Kita dapatkan hasilnya 2,22 kali 10 pangkat min 5 T. Untuk yang B2 kita sama seperti tadi, cuman kita memakai jarak ke kiri. Maka 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 4 per 2pi kali 0,19 sama dengan 4,21 dikali 10 pangkat min 6T. Lalu di sini kita cari gaya RS-nya, yaitu dengan rumus I kali A dalam kurung B1 dikurangi B2 yang telah kita cari tadi, yaitu sama dengan 2 kali 0,1 dikali 2,22 kali 10 pangkat min 5 dikurangi 4,21 kali 10 pangkat min 6. Kita dapatkan 0,2 dikali 1,8 kali 10 pangkat min 5. Jadi hasilnya 3,6 kali 10 pangkat min 6 N. Itu untuk gaya RS. Lalu yang C, kita mencari gaya PS, yaitu dengan rumus I dikali A dikali B rata-rata. Untuk I-nya 2, A-nya 0,1, B rata-ratanya 1,5 kali 10 pangkat min 5. Kita dapatkan hasil 3,0 kali 10 pangkat min 6. Lalu yang nomor 2, terdapat dua kawat lurus berarus
kawat 1 dan kawat 2. Panjang kedua kawat sama, yaitu L meter. Pada kawat 1 mengalir arus sebesar 1,2 A dan kawat 2 mengalir arus sebesar 1,5 A dengan arah arus seperti ditunjukkan pada gambar. Untuk yang A, kita menghitung vektor medan magnet di titik P akibat kawat 1. Di sini kita mencari B1 dengan rumus U0 I1 per 2pi R1 sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 kali 1, min 2 per 2pi kali R1. Kita dapatkan 2,4 kali 10 pangkat min 7 per R1 Tesla. Arah medan magnet mengikuti kaidah tangan kanan melingkar mengelilingi kawat. Berarti arahnya masuk ke dalam kertas. Selanjutnya yang B. Yang B yaitu hitung vektor medan magnet di titik P akibat kawat 2. Yaitu kita mencari B2, berarti rumusnya sama, tetapi kita memakai I1 dan R2. Lalu I2-nya ini 1,5, jadi mendapatkan hasil 3,0 kali 10 pangkat min 7 per R2 Tesla. Arahnya itu keluar dari kertas, jadi kebalikannya dari B1 tadi. Yang C, kita mencari resultan vektor medan magnet pada titik P karena pengaruh dari kawat 1 dan kawat 2. Di sini kita mencari B resultan, yaitu B2 dikurangi B1, yaitu 3,0 10 pangkat min 7 per R2 dikurangi 2,4 kali 10 pangkat min 7 per R1, yaitu kita mendapatkan hasil 0,6 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Arahnya keluar dari kertas karena B2 lebih besar dari B1. Lalu selanjutnya yang nomor 3. Yang nomor 3 yaitu sebuah kawat lurus sangat panjang dengan arus I berada di atas kawat persegi panjang dengan panjang G, L, dan lebar W. Panjang L dan lebar W. Jika L sama dengan 200 cm, W sama dengan 10 cm, H sama dengan I cm, 1 cm. Yang A, hitung flux magnet yang menembus kawat persegi panjang akibat kawat berarus I1. Di sini kita cari dengan rumus SB dikali DA. Lalu dengan BR U0 kali I per 2PR. Lalu kita masukkan U0I dikali 0,01 per 2Pi dikali 0,01 dikali DR. U0I kali 0,01 per 2Pi dikali ln 2 kali 1 per 2. Dikarenakan 2 itu 2. Lalu kita hasilnya 9,76 kali 10 pangkat min 11 kali 1 Weber. Untuk yang B, jika arus berubah terhadap waktu menurut I sama dengan A plus BT, di mana A dan B adalah konstanta, tentukan nilai GGL induksi pada kawat persegi panjang jika B sama dengan 10A per S. Di sini kita menggunakan hukum Faraday. Berdasarkan hukum Faraday, kita dapatkan rumus min d theta per dt. Dengan theta tadi 9,76 kali 10 pangkat min 11 kali A plus BT.
Lalu kita masukkan dan menemukan hasil min 9,76 kali 10 pangkat min 11 dikali B volt. Untuk yang C, tentukan arah arus induksi pada kawat persegi panjang. Jika B lebih besar dari 0, I bertambah, flux bertambah masuk ke dalam arus induksi searah jarum jam. Jika B kurang dari 0, I berkurang, flux berkurang, arus induksi berlawanan arah jarum jam. Lalu yang nomor 4, suatu rangkaian seri RLC dengan L2 6,5 mH, C1 56, dan C2 50, dan R10 dihubungkan dengan sumber tegangan AC berfrekuensi 60 Hz. Tegangan maksimum sumber adalah Vmax 220 volt dengan arus pada rangkaian mendahului tegangan sumber. Tentukan yang A nilai ekuivalen dari rangkaian seri RLC tersebut. Di sini kita ketahui L sama dengan 26,5 mH sama dengan 26,5 kali 10 pangkat min 3H. Untuk C1-nya 56 kita jadikan F, yaitu 56 dikali 10 pangkat min 6. C2-nya juga kita jadikan F, jadi 30 kali 10 pangkat min 6 dan R-nya 10 ohm. Sumber tegangan AC frekuensinya 60 Hz, terus untuk Vmax-nya 220 volt. Yang A kita mencari nilai gabungan, C gabungan. C1 plus C2. Lalu kita tinggal menjumlahkan 56 kali 10 pangkat min 6 plus 30 kali 10 pangkat min 6. Kita temukan hasil 86 dikali 10 pangkat min 6F. Lalu kita ubah jadi 86. Lalu yang B, untuk yang B, impedansi rangkaian. Jadi di sini kita mencari XL sama dengan 2pi FL. 2pi dikali 60 dikali 2,65 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 9,98 ohm. Untuk X-nya 1 per 2pi kali 60 kali 86 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 30,8 ohm. Dan lalu kita impedansi rangkaiannya akar 10 pangkat 2 plus 9,98 dikurangi 30,8 pangkat 2. Lalu kita hasilnya di sini akar 532,8 sama dengan 23,1 ohm. Untuk yang C, persamaan arus sebagai fungsi waktu. Imax sama dengan Vmax per Z. Vmax-nya tadi 220 per 23,1 sama dengan 9,52 A. Karena XC dan XL rangkaian bersifat kapasitif harus mendahului tegangan. Lalu kita cari tan XL min XC per R. Kita dapatkan hasil min 64,3 derajat. Untuk IT 9,52 sin 377T plus 64,3 derajat ampere. Untuk yang D, frekuensi responsi rangkaiannya 1 per 2 pi akar LC. Lalu kita masukkan nilainya dan mendapatkan hasil 105,4 Hz. Sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.